Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya harap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat di bagian yang akan saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nubuat dalam Perjanjian Lama itu biasanya berisi pesan Tuhan yang terdiri dari dua jenis berita. Ada berita tentang penghukuman dan ada juga berita tentang pengharapan. Karena isi dari nubuat-nubuat yang disampaikan para nabi adalah pesan Tuhan, maka nubuatannya pasti terjadi secara akurat Bapak Ibu Saudara dan tidak pernah salah. Baik itu berita penghukuman ataupun berita tentang pengharapan, keduanya pasti terjadi. Oleh karena itu, orang Israel pasti lebih senang mendengar nubuat yang berisi tentang berita pengharapan atas bangsa mereka sendiri. Dalam bayangan saya, berita pengharapan pasti menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan dan selalu dirindukan oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang akan kita renungkan pada hari ini, berita pengharapanlah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel saat itu. Berita pengharapan bahwa orang Israel akan menerima keselamatan dari Tuhan. Apa saja yang terjadi saat hari keselamatan itu datang? Mari kita membaca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat 5 sampai ayat 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang baru kita baca ini di ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6, di sana dikatakan ada orang buta, ada orang tuli, ada orang bisu. Orang buta akan bisa melihat, orang tuli akan bisa mendengar, dan orang bisu bisa berkata-kata. Ini menunjukkan ada penyembuhan dari cacat fisik yang bisa terjadi di hari keselamatan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Allah juga membuka mata, telinga, dan hati mereka untuk pemahaman rohani. Sungguh indah ketika mata hati kita, telinga kita dibukakan untuk bisa mengerti lebih dalam tentang Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apalagi yang terjadi saat hari keselamatan itu datang? Kita baca ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Ayat 6 bagian yang B. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini ada air, ada sumber air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air itu adalah sumber alam yang paling berharga di tanah gersang, tempat umat Allah tinggal saat itu. Jadi gambaran padang pasir yang berubah menjadi tanah basah ini melambangkan kelimpahan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di hari keselamatan itu Allah menyediakan kelimpahan bagi umatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika hari keselamatan itu datang? Ayat 8 sampai ayat 10 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah menyatakan jalan menuju keselamatan yang membawa umat bisa mengalami sukacita yang penuh, sukacita penuh yang abadi, dan di sana tidak akan ada lagi kedukaan ataupun keluh kesah.
Sungguh indah apa yang terjadi ketika hari keselamatan itu datang, Bapak Ibu Saudara. Pada hari keselamatan yang membawa sukacita itu, Tuhan membawa umatnya kembali dari pembuangan untuk tinggal di Sion, yaitu di Yerusalem. Pada hari keselamatan yang membawa sukacita itu, kemuliaan Allah menjadi nampak dan umat Allah melihat itu dengan jelas. Lalu mereka bersorak-sorai. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Padang gurung dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi sangatlah jelas bahwa kemuliaan Allah sungguh dinyatakan di hari keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat orang Israel mendengar nubuatan yang indah ini, tentu mereka merasa senang dan hati mereka menjadi tenang. Namun Bapak Ibu Saudara, saat itu nubuatan itu belum terjadi. Nubuatan itu belum mereka alami. Nubuatan itu masih menjadi nanti. Menjadi sebuah penantian, Bapak Ibu Saudara. Dalam penantian akan datangnya hari keselamatan itu, respon seperti apa yang diharapkan Allah atas umatnya? Respon seperti apa yang Allah harapkan? Mari kita baca ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali di ayat 3 dan 4 ini dikatakan, dalam penantian kita, dalam penantian mereka, maksud saya bangsa Israel, dalam penantian mereka untuk menantikan hari keselamatan itu datang, respons yang mereka harus lakukan adalah menjadi kuat dan tidak lemah lesu, meneguhkan hatinya dan tidak goyah. Jangan sampai menjadi tawar hati. Kalaupun ada yang tawar hati, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Itu yang harus dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh umat Tuhan yang lainnya. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam masa penantian biasanya ada fase di mana umat Allah ya bisa saja menjadi lesu dan goyah, bahkan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis. Tidak ada motivasi dan tidak ada antusiasme. Bahkan sikap tawar hati bisa mencapai taraf selanjutnya pada tahap frustasi. Ada kekecewaan. Semuanya menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat, tidak bergairah, begitu Bapak Ibu Saudara. Kepada orang yang seperti ini, Allah ingin agar umatnya berkata, kuatkanlah hati dan jangan takut. Mengapa? Karena Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka. Bukan malaikat Allah yang akan datang menyelamatkan mereka, tetapi Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu umat Israel ada di dalam pembuangan dan diberikan nubuat berisi berita pengharapan bahwa Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kita sudah tahu apa saja yang terjadi saat hari keselamatan itu tiba. Dan kita sudah tahu respon seperti apa yang Allah harapkan dari mereka dalam masa penantian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tidak berada di tempat pembuangan seperti bangsa Israel. Tetapi kita masih berada di dalam dunia yang penuh dengan kefanaan dan berbagai permasalahan. Saat itu, umat Israel menantikan hari keselamatan dari Allah sendiri yang datang untuk membebaskan mereka dari tempat pembuangan. Hari ini kita juga sedang menantikan hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hari di mana kita akan mengalami sukacita penuh yang abadi.
tanpa duka, dan tanpa keluh kesah. Hari ini, di masa penantian itu, kita diperhadapkan dengan situasi pandemi yang mungkin membuat banyak dari kita menjadi lesu, goyah, dan tawar hati. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita agar di masa penantian akan janji pengharapan dari Allah itu, kita harus menguatkan hati dan jangan takut. Mengapa? Karena Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Dia yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami percaya akan kebenaran firman Tuhan ini dan agar kami bisa menghidupinya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami agar di masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi lesu dan goyah imannya, tetapi terus percaya dan berharap akan janji-Mu yang pasti digenapi itu. Tolong kami ya Tuhan, pimpin langkah kami agar senantiasa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, agar senantiasa tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, renungan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.